Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Buku Turi nomor 2. Pertama, marilah kita menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti kegiatan yang saya rencanakan, yaitu diseminasi atau pengimbasan materi 1.4 penerapan budaya positif. Saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Brebes. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kegiatan pada siang hari ini dimulai, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk dapat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kemudian kedua, saya juga mohon maaf apabila kegiatan yang saya laksanakan pada siang hari ini tentunya mengganggu aktivitas, mengganggu kegiatan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian permohonan maaf saya juga sampaikan, bukan berarti saya di sini menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya lebih dari diri saya. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan, sekedar mengimbaskan apa yang saya pelajari dari salah satu modul yang ada pada pendidikan guru penggerak. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita bersama-sama buka dulu kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar serta membawa manfaat, membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi institusi lembaga SD Negeri Buku Turi nomor 2. Membaca basmalah bersama-sama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini yaitu diseminasi pengimbasan modul 1.4 dari program guru penggerak angkatan ke-7. Saya Ahmad Yuliani. Nanti apa yang akan tujuan dari kegiatan pada siang hari ini? Tujuan dari kegiatan pengimbasan atau diseminasi materi modul 1.4, yang pertama diharapkan Bapak Ibu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, harapannya juga Bapak Ibu bisa memahami mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi internal dan eksternal. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kemudian tujuan yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu
bisa memahami konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pemahaman mengenai keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Keyakinan kelas, kemudian juga penerapan segitiga restitusi. Nah, sebelum dilanjutkan ada sebuah pertanyaan pematik bagi Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setujukah menurut Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Pertanyaan pematik itu jawaban dari Bapak Ibu semuanya nanti bisa dikonfirmasi apakah sudah sesuai atau belum sesuai kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yang akan kita temui pada kegiatan siang hari ini. Apakah sudah sesuai? Hukuman itu apakah benar dapat mendisiplinkan anak? Apakah benar pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak dan sebagainya? Lanjut. Nah, kegiatan atau topik dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan pada siang hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam rangka mewujudkan budaya positif atau disiplin positif. Kemudian yang keenamnya adalah restitusi, segitiga restitusi. Bagaimana cara membuat atau mewujudkan disiplin positif kepada para siswa kita. Sebelum kita lanjut lagi materi topik-topik yang telah tadi saya bacakan, kita lebih mengenal dulu mengenai filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya Bapak Ibu semua sudah sangat familiar, sudah sangat mengenal siapakah Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Mungkin saya sendiri atau Bapak Ibu juga mungkin sama, yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara selama ini adalah beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan semboyannya yaitu ing ngaso suntolodo ing madya mangkaso tukuri handayani. Ternyata Bapak Ibu, selain dari semboyan tadi, banyak sekali pemikiran, banyak sekali filosofi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah seorang pendidik yang sangat ulung, yang sangat baik. Pemikiran-pemikirannya
kalau kita pelajari, kalau kita telusuri lebih lanjut, itu ternyata sangat bermakna mendalam dan masih sesuai dengan kondisi bangsa, kondisi pendidikan saat sekarang ini. Karena itu saat sekarang ini pemikiran-pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu dikembangkan atau diluaskan, disebarkan kepada seluruh pendidik Indonesia. Nah, di antara beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat manusia, segala kodrat anak agar dapat tumbuh kembang secara merdeka. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu menuntun anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Kodratnya anak itu apa? Kodratnya itu ada dua, ada kodrat zaman, ada kodrat alam. Menuntun, kemudian merdeka, secara merdeka, agar tujuannya yang terakhir adalah mencapai peserta didik atau siswa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya kelak setelah menjadi dewasa. Mengenai merdeka belajar ini, kita sebetulnya Bapak Ibu sudah akhir-akhir ini sudah sangat sering mendengar istilah itu, tapi banyak di antara kita mungkin masih salah mempersepsikan, salah mengartikan arti makna dari merdeka belajar. Merdeka apa siswa untuk belajar secara merdeka. Mungkin diartikan siswa itu terserah mau belajar atau tidak, sekalpe siswa itu, padahal persepsi seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara itu kurang pas, kurang sesuai. Tetap walaupun siswa belajar secara merdeka, tapi tetap guru pendidik itu punya tugas, punya kewajiban untuk menuntun. Agar apa? Agar belajarnya siswa itu tidak lepas kendali atau tidak salah arah. Guru punya kewajiban yang utama tetap untuk menuntunnya. Tanpa adanya guru, maka peserta didik dalam belajar bisa kehilangan arah, bisa keluar dari jalurnya. Itu. Kemudian merdeka belajarnya itu maksudnya juga yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan karakteristik daripada siswa. Artinya bahwa caranya yang cara mengajarnya yang disesuaikan dengan kondisi siswa, cara, gaya, atau strategi atau metode belajarnya yang disesuaikan dengan kondisi siswa. Bukan siswa itu bebas belajar, tapi guru itu menyesuaikan metodenya, menyesuaikan strategi pembelajarannya, menyesuaikan cara pembelajarannya, seperti itu. Itu yang pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bahwa tadi anak itu sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman, ada juga kodrat alam. Kodrat zaman artinya pendidik saat ini menekankan pada
kemampuan peserta didik untuk memiliki keterampilan abad 21. Karena kita harus berpikir bahwa anak yang kita didik saat sekarang ini itu berbeda dengan kita, berbeda dengan masa kita sekolah. Mereka yang akan dihadapi adalah beberapa puluh tahun yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang. Jadi jangan disamakan bahwa kondisi anak sekarang yang kita didik itu sama dengan kondisi kita saat dulu bersekolah atau belajar. Sehingga kita harus bisa mengerti nanti anak ini tantangan hidup pada masanya itu apa. Itu pembelajaran harus disesuaikan dengan hal tersebut. Itu maksud dari arti dari kodrat zaman. Kemudian yang kedua, kodrat alam, bahwa pendidikan harus bisa menjaga konteks kearifan lokal, sosial budaya, serta memiliki karakter. Di samping anak dididik dipersiapkan untuk hidup pada masanya yang akan datang, kita sebagai pendidik juga harus tetap memberikan anak didik kita agar mempunyai ciri khas kearifan lokal atau adat istiadat yang kita miliki, kebudayaan yang kita miliki. Jangan sampai anak didik kita kelak itu lupa akan kebudayaan yang ada pada daerah kita. Itu arti daripada kodrat alam. Berikutnya, setiap anak berdasarkan kodratnya yang unik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berpendapat akan hidup tumbuhnya murid, hanya memberikan tuntunan. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntun, kewajibannya hanya menuntun. Di berikutnya nanti bahwa kita itu sebagai seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Pendidik itu hanya bisa menuntun, hanya bisa mengarahkan. Jangan bermimpi petani menanam jagung nanti panennya itu adalah padi. Kita juga sama sebagai seorang pendidik. Kalau seandainya anak tersebut tidak memiliki, boleh dikatakan bakat, ya bakat tertentu, nanti anak bisa memiliki bakat tertentu. Kalau seandainya tidak itu petani jagung tidak akan bisa bermimpi bahwa tanamannya itu nanti akan menghasilkan padi. Kemudian disamakan, diibaratkan seperti itu. Kalau seorang anak yang tidak memiliki bakat, misalkan bakat olahraga, jangan mimpi anak tersebut bisa menjadi pemain olahragawan yang profesional yang ahli sesuai dengan punya bakatnya, ya. Tapi tetap kita punya kewajiban untuk mengembangkan potensi bakat yang ada pada anak tersebut. Kewajiban kita tetap sebagai seorang pendidik adalah mengembangkan, menemukan bakat yang ada pada peserta didik. Kemudian berikutnya lagi sistem among dari pemikiran Gajah Dalatala. Tadi kembali lagi bahwa di tangan petani yang handalah, yang uletlah, tanaman itu dapat tumbuh kembang dengan baik. Di tangan guru yang hebatlah, yang baiklah, dapat mewujudkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang istimewa. Seperti itu.
Apakah saya bisa seperti itu? Saya sendiri juga. Kalau saya merefleksikan diri saya setelah belajar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sungguh selama saya menjadi guru 15 tahun, jauh sekali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus terang saja, apalagi Bapak Ibu sudah ketahui saya berasal dari sana, siswa-siswi saya itu belum pernah, apakah kesalahan siswa-siswi saya atau kesalahan saya bisa sebagai introspeksi kita diri masing-masing. Lanjut Pak. Kemudian implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, pembelajaran diupayakan menyenangkan peserta didik. Jangan sampai ada peserta didik takut masuk kelas, takut mengikuti kegiatan pembelajaran karena gurunya dalam tanda kutip menakutkan seperti itu. Harus kita ubah persepsi seperti itu. Ya. Bagaimana caranya? Tentu Bapak Ibu bisa. Saya sendiri tidak bisa Bapak Ibu. Saya dulu terkenalnya dibenci oleh murid-muridnya. Tapi iya. Tapi seharusnya seperti itu. Pembelajaran itu membuat siswa senang. Siswa akan merasa rugi kalau seandainya tidak masuk sekolah, tidak berangkat sekolah. Kemudian berikutnya, pembelajaran berpusat pada murid. Kita jadikan murid itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Kemudian berikutnya lagi adalah penanaman nilai karakter melalui kegiatan pembiasaan diri. Ya. Mari kita yang sudah ada di sekolah kita di SD Negeri Tuguduri 02, kegiatan pembiasaan diri yang sudah ada, mari kita tingkatkan, mari kita pertahankan. Agar apa? Agar anak itu memiliki karakter yang baik, memiliki sikap yang baik. Kalau seandainya di sekolah lain bisa melaksanakan kegiatan pembiasaan apa? Yuk mari kita tiru, mari kita terapkan di sekolah kita. Ya, di antaranya yang belum berjalan, silakan Bapak Ibu pikirkan, silakan Bapak Ibu ungkapkan, nanti kita kalau kita terapkan di sekolah kita itu bagaimana. Berikutnya lagi, pembelajaran sesuai dengan kodrat daripada siswa, dari kodrat zaman maupun kodrat anak. Berikutnya, Bapak Ibu di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di situ ada gambar telapak tangan yang tergenggam. Telapak tangan tergenggam ini, misalkan kita mengepalkan tangan tergenggam, apakah telapak tangan itu bisa terbuka sendiri ataukah ada orang lain yang karena dengan ancaman atau dengan rayuan atau dengan menghadik, merayu, menyuap dapat membuka kepalan tangan Anda. Ternyata kepalan tangan ini
tidak akan bisa terbuka kalau diri kita sendiri tidak membukanya, walaupun dengan paksaan oleh orang lain, dengan ancaman oleh orang lain. Kalau si punya tangannya itu tidak mau melepaskan, tidak mau membuka, tidak akan bisa terbuka. Ya. Boleh dikatakan yang punya yang kepala tangan itu lebih baik saya mati daripada membuka tangan. Berarti kan itu iya, yang memotivasi itu adalah si punya kepala tangan. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Lanjut saja. Perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol atau teori pilihan. Bahwa teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku, semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang mengepalkan tangan itu yang mengontrol, yang bisa membuka kepala tangan adalah diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tidak bisa dikontrol oleh dia. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Lanjut. Kemudian di sini ada bagian tentang disiplin positif, ya. Teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan pemikiran dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sehingga yang menentukan, yang bisa mewujudkan disiplin adalah diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, tergantung nanti motivasinya apa. Nah, perilaku yang dilakukan itu bersumber atau berasal motivasinya apa? Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi intrinsiknya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ekstrinsik dari luar itu ada dua macam: menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan. Kemudian kalau yang dari diri sendiri adalah menghargai diri. Ya, tadi berarti hukuman itu baik atau tidak, kemudian penghargaan baik atau tidak. Kalau kita melihat dari teori motivasi ini kurang baik. Ya, yang benar, yang bagus itu adalah berasal dari diri sendirinya. Motivasi dari diri sendiri, bukan karena alasan takut dihukum, takut berbuat salah, atau karena ingin dipuji, ingin diberi hadiah, ingin diberi penghargaan. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini itu berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai. Nah, nilai-nilai kebajikan atau universal ini nanti akan bisa menjadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian
Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru juga punya posisi kontrol dalam rangka siswa-siswi kita bisa berbuat disiplin, berperilaku atau berbudaya positif. Ada beberapa posisi. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di antara posisi kita sebagai kontrol itu yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nanti kelanjutannya adalah dengan melaksanakan segitiga restitusi dalam rangka menciptakan, mewujudkan disiplin pada siswa. Kemudian ada nanti 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu tentunya dalam persepsinya sudah tak asing lagi mengenai kata disiplin. Saya sendiri mempersepsikan saat sebelum mempelajari materi ini, yang namanya disiplin itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang kaku, atau sesuatu yang dianggap kurang nyaman. Tapi sebenarnya disiplin itu bukan seperti itu. Dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau tidak patuh, kalau tidak nurut, kalau tidak mengikuti aturan, berarti tidak disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama. Misalkan nilai kebajikan itu adalah disiplin, kemudian menghormati, menyayangi, itu adalah nilai-nilai disiplin, sifatnya universal. Tidak pandang suku, tidak pandang agama, tidak pandang ras, semuanya mengakui bahwa itu adalah nilai yang baik. Kemudian dalam nilai kebajikan oleh setiap anak Indonesia, kita sekarang mengenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang diharapkan anak Indonesia memiliki nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, terus gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu nilai-nilai yang diharapkan yang harus kita sekarang ini kita gencarkan dalam rangka anak-anak kita memiliki sikapnya sesuai dengan Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi atau
perilaku manusia tadi sudah disebutkan ya, ada mengapa seseorang itu berbuat sesuatu itu karena motivasinya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian juga ada juga karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain berupa penghargaan, ujian atau hadiah. Kedua motivasi ini namanya adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, eksternal, berasal dari luar. Kemudian yang ketiganya adalah motivasi dari dalam diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Merdeka ya. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya tadi bahwa siswa itu harus merdeka, tidak mendapat tekanan dari siapapun, tidak mendapat perintah dari siapapun. Tapi merdeka di sini juga yang bersangkutan punya kebebasan dalam rangka memerintah diri sendirinya, dalam rangka berbuat sesuatu, tapi sesuatunya yang tentunya adalah yang positif. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini kurang pas, kurang baik Bapak Ibu. Mengapa? Ternyata dengan penghargaan punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ini juga menghukum, karena yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa berkecil hati, akan merasa iri, akan merasa cemburu pada yang mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan juga mengurangi kreativitas. Karena apa? Karena kreatif, karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan. Kalau tidak akan mendapat penghargaan, dia tidak akan kreatif. Sehingga dari beberapa alasan itu kita harus bijaksana dalam memberi penghargaan. Boleh harus, yang penting jangan selalu memberikan penghargaan dalam rangka membuat siswa berbuat positif. Kalau berbuat menciptakan mewujudkan disiplin positif, sekali-kali boleh kita melakukan memberikan penghargaan, tapi jangan sampai seterusnya secara terus-menerus memberikan penghargaan. Belum lanjut lagi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu ada, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya adalah rasa simpati, rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid di kelas, murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Pada situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai.
Nah, ini ada beberapa tindakan guru menurut Bapak Ibu. Tindakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Tidak, ini ya, artinya tidak. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak memakai sepatu hitam, tidak usah pakai sepatu sekalian. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut. Ternyata itu Bapak Ibu jawabannya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah memahami berarti bisa memahami materi. Hukuman ya, berarti bisa Bapak Ibu bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Kalau hukuman itu bersikap apa namanya ya, yang memaksa dan membuat anak tidak nyaman, membuat anak tidak nyaman. Kalau yang konsekuensi itu nah di bawahnya ini ada hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, tadi mencatat 100 kali itu kan menyakitkan. Nah kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi ya, karena kamu berbuat salah kamu harus bertanggung jawab. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun psikis. Lari mencatat itu berarti kan fisiknya tangannya bisa kritis ya, kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hanya kesel saat itu. Kalau hukuman itu keselnya sampai sudah lulus pun mungkin punya dendam kusuma ya. Kemudian hukuman itu anak membenci disiplin. Ya, karena diberi hukuman justru bukan anak akan menjadi disiplin, justru sebaliknya akan membenci disiplin. Kemudian kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, mau tidak mau harus. Kemudian berikutnya lagi hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Apakah sulit? Ya. Bapak Ibu bisa merasakan sendiri ya, bagaimana sebisa mungkin kita harus bisa menghindari yang namanya memberi hukuman kepada peserta didik kita, kepada siswa-siswi kita. Apalagi sekarang sudah zamannya era hak asasi manusia yang diagung-agungkan, sehingga kita meminimalisir kalau bisa
ya tidak memberikan hukuman. Dengan cara apa tadi? Nanti ada cara yang tidak memberikan hukuman, tapi yang namanya adalah dengan cara restitusi. Dulu lanjut saja ya. Yang langsung Pak, yang keyakinan saja Pak, supaya nanti keyakinan kelas. Oh, restitusi Bapak. Ini tadi ke atasnya tadi Pak. Ke atas lagi. Yaitu bisa Bapak Ibu lihat sendiri bahwa dengan hukuman itu membuat siswa menjadikan identitasnya gagal. Tapi dengan konsekuensi atau dengan restitusi itu bisa membuat anak menjadikan identitasnya sukses tidak gagal. Nah, perbedaannya bisa Bapak Ibu lihat di situ. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi menurut Gessen. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, karena siapapun manusianya karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya, kalau kita yang beragama sebagai seorang muslim katanya kan tidak ada manusia yang sempurna, pasti akan berbuat salah. Nah, caranya agar orang lain berbuat salah bisa diperbaiki itu dengan cara restitusi. Yang paling baik adalah dengan cara restitusi, bukan dengan memberi hukuman atau dengan konsekuensi, tapi yang paling bagus itu adalah dengan cara restitusi. Lanjut Pak. Ciri-cirinya dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Terus
Langsung ke yang keyakinan pasti. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada keyakinan kelas ya. Mengapa kok tidak peraturan saja, kok kenapa keyakinan ya? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, sudah pernah browsing di internet. Ada yang sekarang sedang semarak, itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru, tidak melibatkan murid, tidak melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan itu adalah dibuat oleh siswa dengan dipandu oleh guru. Perbedaannya seperti itu. Kemudian kalau peraturan itu biasanya sangat banyak, sangat rinci. Tapi kalau keyakinan itu tidak rinci, tapi sesuatu yang umum. Misalkan kalau peraturan itu harus datang kapan waktu atau pukul berapa, kemudian harus berseragam yang lengkap. Tapi kalau dalam keyakinan itu cukup, atau keyakinan atau kesepakatan kelas adalah siswa disiplin atau siswa saling menghargai dan sebagainya. Lanjut Pak. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sifatnya berarti universal. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Ya, kalau seandainya keyakinan itu diharapkan nanti dari kesepakatan kelas itu, karena siswa yang membuat sendiri, siswa akan berusaha untuk melaksanakan kesepakatan bersama. Tapi karena peraturan itu dibuat oleh guru dan banyak, kadang-kadang siswa karena tidak merasa membuat, tidak merasa dilibatkan, maka siswa gampang untuk melanggarnya. Nah, proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi kalau peraturan itu banyak sekali, rinci sekali. Tapi kalau keyakinan itu adalah bersifat abstrak atau umum atau universal. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh kata tidak. Ya, misalkan dilarang berlari di teras, misalkan seperti itu. Nah, yang diperbolehkan berarti berjalanlah di teras.
Bahkan harus menghindari kata-kata dilarang, kemudian tidak. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Sebenarnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti siswa warga kelasnya itu diaktifkan disuruh untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini ada proses pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah, murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kelasnya inginnya seperti apa agar berjalan dengan baik, agar proses kegiatan lancar, itu ditanyakan ke anak-anak inginnya seperti apa kelasnya. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil dari curah pendapat atau gagasan dari masing-masing siswa itu dituliskan di papan tulis atau di kertas poster. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor, tapi dirubah menjadi kalimat positif: berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan memakai kata tidak boleh, jangan, karena jangan, tidak, kemudian dilarang itu merupakan kalimat negatif. Hindari penggunaan dari kalimat negatif. Sampai dengan yang berikutnya, nanti yang ketujuh itu adalah setelah selesai disepakati bersama-sama, nanti kesepakatan kelasnya itu ditempelkan di papan tulis agar siswa bisa membacanya, bisa melihatnya setiap hari. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama siswa-siswi yang ada di kelasnya masing-masing. Contoh dari keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian contohnya lagi, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, dan sebagainya. Itu contoh beberapa keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini contoh, ada lagi contoh yang lain. Kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian contohnya lagi, kami guru dan murid yang saling menghormati, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Itu contoh, beberapa contoh dari kesepakatan kelas.
ya, yaitu ada tabir mengenai peraturan, kemudian keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, dari peraturan itu kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, bunyinya akan seperti apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, kalimatnya akan bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau dilarang berarti itu kalimat negatif ya, tidak boleh dalam keyakinan kelas berbuat baik. Ya, kemudian bisa seperti itu, selalu berbuat baik. Kemudian hadir di kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berjalan di kelas. Bisa Bapak Ibu lihat keyakinan kelasnya seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti disuruh siswa itu bertanggung jawab. Berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain berarti yang keyakinan kelas yang baik adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti bisa menghormati orang lain, menyayangi orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Itu bisa keyakinan kelasnya bersabar atau menghormati orang lain. Gunakan masker. Itu berarti keselamatan, bisa kesehatan. Itu bahwa peraturannya seperti itu. Kalau dibuat keyakinan kelas, kalimatnya menjadi seperti itu. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah, langsung lanjut Pak. Yang teori kontrol. Nah, ya. 5 posisi kontrol tadi sudah disinggung. Yang pertama ada posisinya sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisinya sebagai teman. Yang keempat posisinya sebagai pemantau. Yang terakhir posisinya sebagai manajer. Jadi kalau yang sebagai penghukum berarti memberi hukuman ya, membuat anak merasa bersalah, tersakiti dan sebagainya. Terakhir segitiga restitusinya coba. Ya, segitiga restitusi itu bagaimana cara memberikan layanan kepada anak yang melakukan atau yang berbuat keliru, berbuat salah. Itu adalah dengan cara segitiga restitusi. Itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, kemudian
menstabilkan identitas, yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan. Sebenarnya ada video yang mau saya putar yang berkaitan dengan ini, tapi karena laptopnya tidak bisa nyambung di LCD itu tidak bisa berputar. Bedanya apa antara langkah-langkah itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu adalah dengan cara menstabilkan identitas. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berarti seolah-olah menstabilkan identitas itu adalah guru tidak menyalahkan si pembuat anak yang berbuat salah, tapi malah seolah-olah mengakui perbuatan anak itu benar, ya, karena wajar berbuat salah, anak itu wajar karena ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak itu tidak langsung berontak, tidak langsung melawan, tapi dengan cara membenarkan perbuatan anak yang kurang tepat, yang kurang pas, kurang sesuai, itu anak akan pelan-pelan nanti akan dia sadar. Berbuat salah itu yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ini langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah berikutnya, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya. Nah, kalimat yang bisa diutarakan pada tahapan validasi kebutuhan ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Itu pada proses tahapan validasi kebutuhan. Yang terakhir, yang tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk bisa menanyakan keyakinan ini berarti kelas atau siswa itu sudah mengenali, sudah membuat keyakinan kelas. Kalau belum membuat keyakinan kelas, ya tidak bisa menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang bisa digunakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Dan sebagainya. Ini berdasarkan keyakinan kelas yang telah dibuat, yang telah disepakati bersama. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila penyampaian saya tentunya masih
di sana sini banyak sekali kekurangan karena saya juga masih dalam belajar bersama-sama ya. Apakah saya sudah bisa melaksanakan itu semua? Saya juga belum, Bu. Mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan apa-apa yang ada dari materi itu. Tujuannya satu, muaranya satu adalah membuat peserta didik merasa nyaman, merasa senang, belajarnya dengan senang, bukan tidak belajar, tapi belajar dengan senang, dengan nyaman, dengan semangat. Itu saja Bapak Ibu, atau dari Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, kalau sementara tidak ada, kalau di lain kali ada, mari kita bersama-sama belajar bersama. Banyak sekali sudah ada ingin membuat kesepakatan kelas, bagaimana tinggal cari di YouTube, tinggal browsing di YouTube, banyak sekali cara membuat kesepakatan kelas. Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi juga banyak sekali contoh-contoh di internet, tinggal browsing saja Bapak Ibu, sehingga nanti bisa diharapkan Bapak Ibu bisa paling tidak yang pokok yang utama adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kepada siswa-siswi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.